Wawancara ekspatriat asal Indonesia Iqbal Muhammad Muslim lahir di Bandung 25 Agustus 1999. Berasal dari PT Hiroshima Kasei Indonesia yang merupakan cabang perusahaan berasal dari Jepang dan sekarang telah ditempatkan di PT Hiroshima Kasei Jepang. Yuk simak wawancara Kang Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Akang atas waktunya dan mohon maaf banget kita itu mengganggu waktu istirahatnya Akang. Udah Sebelum apa-apa, itu, santai. sebelum itu tadi kita udah perkenalan sedikit nama kita. Terus kita itu dari Universitas Islam Nusantara, jurusan manajemen semester 7. Nah, di sini itu kami ingin sharing aja ya Kang mengenai Akang, pengalaman Akang yang bekerja sebagai ekspatriat di Jepang. Nah, mungkin dari bahasanya habit, budaya, kebiasaan, dan lingkungan yang berbeda ketika bekerja di Jepang. Sebelum itu, Kang, boleh perkenalkan diri aja langsung terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad. Kalau umur ini nggak sih? Umur masih sama kayak kalian ya, nggak beda jauh. Aku asal Bandung. Udah, sekarang lagi di Jepang. Gitu. Akang udah berapa lama sih kerja di Jepang? Untuk sampai sekarang ya itu hampir mau 5 tahun gitu. Jadi 4 tahun lebih lah sekarang. Kesan pesan Akang kerja di Jepang? Kesannya tuh kayak bener-bener nggak nyangka, dan sebelumnya kan Iqbal tuh kerja dulu di Indonesia kan, jadi kayak beda banget gitu. Pas pertama kerja di sini tuh bener-bener, oh gini ya ternyata kerja Jepang itu beda sama warga kita, dan sangat bener-bener giat kerja dan apresiasi banget, terkesan gitu. Kang kan sebelumnya Kang itu bekerjanya di Indonesia ya Kang. Nah, bagaimana proses untuk bekerja di luar negeri? Kang sebelumnya Kang itu di PT Fuji Saiki ya kalau nggak salah. Bukan. Jadi pertama bisa kesini tuh awalnya itu kerja di PT Hiroshima Kasei Indonesia yang ada di daerah Sapan, Derwati ya, perbatasan Derwati itu. Nah, jadi ada seleksi dari 65 orang cowok ya, yang di bawah itu cuman 7 orang. Nah, setelah 7 orang itu ada seleksi lagi gitu. Yang ke bawah itu harus 6 orang. Nah, jadi dari awalnya tuh 65 orang, terus seleksi lagi 7 orang, harus di bawah 6 orang gitu. Bukan PT Fuji Saiki, tapi PT Hiroshima Kasei Indonesia. Itu. Ada lagi? Kan tadi dijelasin tuh, mohon maaf ya. Ini ada suaranya Kang? Ada. Aman. Dari 60 orang itu 60 gitu ya? Iya. Kan apakah saat di itu sekaligus di training juga atau enggak Kang? Atau itu hanya seleksi aja terus trainingnya saat di Jepang? Oh, untuk dari 65 orang tuh, itu seleksi itu cuman, ya itu seleksi doang. Masih seleksi 65 orang tuh. Nah, udah dari 65 tuh kan di bawah 7 orang kan. Nah, dari 7 orang itu kita belajar bahasa Jepang dulu di pabriknya. Nah, di akhir itu seleksi terakhir itu adalah pembawaan 6 orang. Itu. Yang satu nggak lolos. Jadi, yang kalau buat training tuh ketika kita udah seleksi dari 65 orang gitu.
Jadi Kang sebelum itu berarti ada pra-training dulu gitu ya? Kenapa? Ada pra-training gitu Iya, sebelum. ada. Betul. Jadi dari 65 orang itu kita seleksi jadi 7 orang. Nah, dari 7 orang itu kita training kerja di Indonesia dulu, belajar bahasa Jepang pun di Indonesia dulu. Nah, kita udah beres tahu semua sistem kerja di Indonesia gimana, belajar Jepang tuh gimana, baru ada tes terakhir namanya Shikeng. Shikeng itu ujian. Nah, dari 7 kita bawa 6 orang gitu. Dan yang lolos 6 gitu. Berarti Akang pertama kali ya kerja di luar negeri? Atau sebelumnya gimana? Ya, ini pertama banget. Pertama. Karena awalnya pun Akang pingin kuliah kan, ngambil manajemen juga. Dikarenakan ya mungkin orang tua juga coba kerja dan akhirnya kerja di Indonesia setahun langsung terjun ke Jepang, alhamdulillah. Ini pertama kali gitu. Saat pertama ke Jepang, Kang, Akang mengalami culture shock gak sama budaya, sama kebiasaan yang ada di Jepang sana? Wah, itu sangat susah banget, sumpah susah banget ya. Karena yang pertama kan kita tuh dari Indonesia cuman 2 musim kan, hujan itu bukan hujan apa, musim biasa ya kalau hujan ya, panas sama dingin doang kan kalau di Indonesia tuh. Kalau di sini kan ada 4 musim perubahan gitu kan. Yang pertama dari musim, kedua dari makanan, ketiga dari budaya, karena sistem Jepang itu benar-benar beda banget sama Indonesia budayanya itu. Yang ketiga itu yang keempat itu dari segi tempat sholat kali ya, karena itu benar-benar susah. Malah belum beres ya. Malah ketika kita perubahan musim tuh akan sempat demam dulu. Dari datang tuh Agustus musim panas, terus pergantian ke musim gugur tuh dingin kan. Nah di sana yang belum biasa pasti demam dulu. Demam itu paling 3 hari, terus sembuh lagi. Jadi perubahan cuaca aja sih yang belum biasa. Berarti Akang kan baru pertama kali ke Jepang, terus Ya. banyak hal-hal yang mungkin membuat Akang kaget gitu, termasuk ke badan Akang. Nah, berapa lama beradaptasi dengan hal-hal itu? Kalau untuk beradaptasi mungkin tergantung musim ya, karena kan tiap per bulan itu beda-beda kan. Kita musim gugur aja misalkan 2 bulan nih, dari bulan 9 10 11 misalkan kan, ya itu cuman jarak untuk beradaptasi ya cuman bentar doang sih, karena kita cuman menilai oh ini kita udah mulai masuk musim gugur nih, apa yang harus dipersediakan gitu kan. Jadi untuk awal-awal mungkin karena belum beradaptasi, paling ya seminggu juga udah biasa lah gitu, udah oke. Kang, mohon maaf, mau tanya, kan tadi ke sebelumnya ya, Kang, kembali. Kalau sebenarnya Kang tuh di PT yang di Sapan itu, di PT Hiroshima itu, apa ada hubungannya nggak sih si PT itu sama Fuji Seichi itu, ada kerjasama atau apakah terkait dengan ekspatriat dari asal Indonesia? Untuk hubungan itu pasti ada. Jadi PT Hiroshima Kasei Indonesia itu adalah cabang yang di Indonesia. Nah, pusatnya itu ada di Jepang. Nah, jadi perusahaan yang udah benar-benar gede banget dan udah lama itu membuka cabang lagi di daerah Jepang, tapi beda tempat ya, sama Indonesia, salah satu Indonesia, yaitu PT Hiroshima Kasei Indonesia gitu. Ada kerjasamanya, ada. Kalau untuk bidangnya itu sama gak, Kang?
Untuk segi bidang sama-sama aja. Kita dari spare part mobil, karet ya, dari Kurumano Buhing. Cuman yang bedanya itu adalah kinerjanya sama apa ya, cara kerjanya aja gitu. Kang, kalau Ya. misalnya motivasi terbesar Akang untuk mengambil kerja di Jepang itu salah satunya kompensasi atau ada yang lain? Motivasi apa ya waktu Jepang tuh? Apa ya? Karena Akang pun di sini nggak ada kemauan untuk ke Jepang kan, karena nggak tahu juga kan, gitu kan, nggak ada bocoran mau ke Jepang atau gimana. Kalau nggak keinginan tuh nggak ada sama sekali. Jadi ya awalnya tuh nggak nyangka, dan akhirnya ya udah mau gak mau kita ke Jepang aja. Dan buat motivasi ya kayaknya nggak nyangka aja gitu buat bisa kesini. Sumpah nggak ada inian. Akang udah jalan-jalan kemana gitu di daerah Jepang? Oh ya, untuk daerah Jepang sih lumayan udah hampir semua kota, tapi nggak kalau daerah atas banget nggak. Kecuali Hokkaido, Fukuoka itu belum. Tokyo, Kuda, Osaka, Kyoto, Nagoya, Hiroshima itu udah. Kalau untuk daerah-daerah atas belum pernah. Kayak Hokkaido itu kan beda pulau ya. Hokkaido sama Fukuoka itu paling bawah itu belum pernah. Kang, kalau untuk makanan susah nggak sih kalau nyari untuk makanan halal di Jepang? Untuk awal-awal ya, apalagi pertama kita jumpa datang ke sini, itu benar-benar kita susah banget, karena kan ini adalah angkatan pertama yang dikejepangkan gitu kan. Angkatan pertama, nggak ada senior, nggak ada, pokoknya tidak ada yang membantu kita selama di sini tuh. Untuk makanan tuh kita cuman modal kamus nih. Dulu kita bawa kamus. Ini kamusnya itu adalah kamus versi edisi terbaru Gakusudo namanya ya, Gakusudo, dan sama tulisan-tulisan kanji-kanji yang melarang makanan-makanan yang halal. Itu susah banget. Pernah orang Jepang pun ngasih onigiri. Nah, onigiri itu kan nasi kepal yang ada rumput lautnya. Nah, walaupun itu udah biasa kayak, ini nggak apa-apa, tapi ketika kita periksa lagi, ternyata itu mengandung makanan yang diharamkan. Untuk pertama itu susah banget untuk mengapal-ngapal yang halal mana, yang nggak boleh mana, dan untuk boleh dimakan tuh yang mana. Itu awal-awal susah banget. Makanya kita setiap hari membawa kamus atau enggak catatan-catatan kanji yang melarang untuk makanan haram itu. Gitu. Jadi untuk pertama memang susah banget. Akang kalau boleh tahu, Akang belajar bahasa Jepang itu berapa lama? Untuk belajar bahasa Jepang itu 3 bulan. Itu pun di pabrik ya. Ketika kita beres dari 65 orang seleksi itu, kita tuh langsung belajar bahasa Jepang selama 3 bulan. Dan itu pun kita tidak terlalu efektif belajar bahasa Jepang. Pagi sampai siang, dari jam 8 sampai jam 12 itu kita belajar bahasa Jepang setengah hari. Nah, dari jam 1 sampai jam 5 kita kerja. Gitu. Jadi untuk belajar bahasa Jepang tuh cuma 3 bulan, itu pun kurang efektif ya menurut Iqbal tuh. Karena ya baru-baru awal mengenal bahasa itu benar-benar sulit. Gitu. Susah. Waktunya kurang banget kalau untuk 3 bulan. Tapi untuk dasar itu oke aja. Akang kalau misalnya perbedaan dari bahasa itu kan ada gitu ya, pasti ada. Nah, saat bekerja di sana itu, apakah bahasa itu salah satu menjadi hambatan saat bekerja?
Iya, pertama ya, betul banget. Bahasa benar-benar jadi hambatan. Karena kita kan di sini cuma dasar dalam artian kita tuh bahasa Jepang tuh ada level kan, N1, N2, N3 sama N4, N5 gitu kan. Sedangkan pertama kali itu kita cuman eh, menguasai dasarnya aja, dasar bahasa Jepang. Yang penting apa orang Jepang perintah, yang orang Jepang omongin itu cuman ya udah, yang penting kita ngerti, kita jalani. Itu menjadi hambatan banget buat bahasa ya. Yang penting kalau sistem dasarnya kita udah tahu apa yang orang Jepang katakan, itu pasti mungkin udah dejavu karena udah nggak apa-apa gitu. Yang penting sesuai sama perintah. Tapi untuk awal-awal itu emang benar-benar jadi hambatan banget gitu. Karena apa yang kita belajar sama yang orang Jepang ucapkan itu pasti beda pengucapan gitu. Kang, kalau perbedaan saat bekerja di Indonesia, kan sebelumnya pernah dulu kerja di Indonesia ya, kemudian Ya. ke Jepang. Nah, Ya. perbedaannya itu gimana? Termasuk dari mungkin kepemimpinannya, kebudayaannya, terus cara kerjanya gimana, kan katanya kalau Jepang tuh tegas-tegas ya sama disiplin. Nah, Ya. gimana tuh perbedaannya? Kalau buat masalah perbedaan kinerja Indonesia sama Jepang pasti tahu lah ya, mungkin kalian juga tahu dari sosmed atau gimana gitu kan. Tapi itu benar-benar beda jauhnya, tuh benar-benar beda jauh. Jadi kalau orang Indonesia, maaf ya, bukannya kita menjelekkan orang-orang kita gitu kan. Cuman ini yang Iqbal alami itu benar-benar kayak ketika kita kerja, ya udah kita kerja. Tidak ada waktu untuk lirik kanan kiri buat mengobrol gitu kan. Jadi benar-benar fokus kerja tuh bener fokus kerja. Tidak ada kayak hahihi atau ngobrol atau gimana gitu kan. Dan seragam pun sama-sama gitu kan, nggak beda-beda gitu. Kalau tau lah warga kita kayak gimana, pasti beberapa baru masuk baru ngobrol-ngobrol gitu kan biasanya. Nah kalau orang Jepang tuh benar-benar pegiat kerja banget. Kan ada istilah orang Jepang tuh benar-benar giat kerja gitu kan, sampai waktu libur pun dia kerja gitu, pingin kerja gitu. Dari sistem cara kerjanya itu beda banget. Ini kedengaran nggak sih? Lagi angin, soalnya lagi badai ya, angin. Selain Enggak, kedengaran Kang. nggak? Awan ya, awan. Jadi itu teh ngaruh juga ya, Kang, ke kepribadian kita ya selama kerja Ngaruh. di sana tuh. Betul ngaruh. Kita di sini jadi belajar disiplin, belajar benar-benar ketika kerja tuh ya udah kita kerja, tidak ada apa-apanya lagi gitu kan. Dan ya emang benar-benar berpengaruh banget gitu kan sistem kerja orang Jepang itu ke kitanya. Walaupun awal-awalnya kita kayak belum terbiasa, tapi lambat laun kita pun akan terbiasa. Oh ternyata apa yang kita inginkan dan ingin dicari tahu selama itu ternyata gini ya orang Jepang cara kerjanya itu gitu. Benar-benar tuh beda banget. Salut banget sama Jepang. Mungkin awal-awal mah akan tekan shock mungkin ya sama kultur itu. Nah, Iya. cara menghadapi Akang untuk enggak shock itu gimana gitu? Buat awal-awal bener-bener kayak kinco. Aduh, kinco itu apa ya? Kinco itu apa bahasa Indonesia ya? Kinco itu kayak ragu-ragu. Ini gimana ya, takut salah ya cara kerjanya teh. Takut gimana. Tapi semakin kita ragu, kayak kita nggak akan bisa nih gitu kan. Tapi kayak kita kalau udah yakin, yaudah kita coba aja. Kita harus seperti kayak orang Jepang. Bukan seperti, tapi kita harus buktikan bahwa kita pun bisa lebih baik dari orang Jepang gitu kan. Jadi kayak kepikiran kita, dari hati kita pun kita harus benar-benar kayak kita nggak usah ragu. Yuk coba gitu. Dengan semangat aja sih, karena rasa ingin tahu yang benar-benar, oh cara Jepang tuh gini ya kerjanya gitu kan. Jadi karena rasa ingin tahu yang lebih tinggi itu, rasa ragu itu nggak ada gitu. Jadi itu sih.
Kang, kan ada gak sih kayak program khusus yang diberikan sama perusahaan ke Akang untuk membangun hubungan antara karyawan lokal dan karyawan ekspatriat? Untuk masalah hubungan itu eh sebelumnya sih ada dalam kontrak ya. Tapi setelah kita udah ke Jepang itu kita putus kontrak sama yang di Indonesia. Gitu. Jadi pertama tuh kita kontrak di Indonesia untuk 1 tahun doang, yaitu belajar bahasa Jepang sama kerja di Jepang 1 tahun doang. Nah, ketika kita ke Jepang, kita tuh putus kontrak sama yang di Indonesia. Kita lanjutkan kontrak yang di Jepang, gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen balik lagi ke perusahaan yang di Indonesia, itu pun oke, nggak apa-apa. Tapi awal buat udah kontrak di Jepang, kontrak yang di Indonesia itu kita putus. Tapi kalau kita pengen balik lagi, udah selesai kerja di Jepang, itu kita bisa kontrak lagi yang di Indonesia. Tergantung kitanya mau apa enggak gitu. Yang penting perusahaan udah menawarkan. Akang, Ya. Kalau kontrak itu ada maksimal perpanjangannya nggak? Buat masalah kontrak itu minimal 3 tahun ya di Jepang ini. Nah, dan itu pun tergantung perusahaannya. Itu ada sistem perpanjang apa enggak gitu kan. Biasanya kalau kita beres 3 tahun tuh perusahaan itu nawarin buat mau diperpanjang enggak gitu. Mau diperpanjang enggak? Kalau enggak, dari diri kita sendiri yang mengajukan. Mau perpanjang bisa enggak gitu. Kalau buat batas kontrak itu ya minimal 3 tahun, maksimalnya itu 5 tahun. Gitu. Akang kalau kerja di Jepang itu ada cuti buat pulang ke kampung halaman? Ada, tapi ya ini sistem perusahaannya beda-beda ya. Kemarin Iqbal tuh pulang setelah 3 tahun. 3 tahun udah kontrak 3 tahun, pulang dulu 1 bulan ke Indonesia, terus lanjut kontrak kedua yaitu yang ke 5 tahun. Tapi kalau dari perusahaan lain pun ada-ada aja, kayak misalkan nih perusahaan A itu dari tahun baru tuh bisa buat pulang. Tapi perusahaan B itu kita harus menetap selama 3 tahun dulu baru kita bisa pulang. Itu beda-beda. Gitu. Berarti kan kalau misalnya di perusahaan yang Akang kerja itu memang sudah dijadwalkan cutinya atau bisa Akang mengajukan cuti? Itu udah ditentukan jadwalnya. Udah 3 tahun kontrak di sini, kita baru pulang. Tapi Kang bisa nggak ya untuk mengajukan cuti? Kalau buat mengajukan cuti itu bisa aja, tapi nggak dalam jangka waktu yang lama, kayak berbulan-bulan gitu. Cuman ya di sini kalau di perusahaan Iqbal itu ya cuman 2 hari itu paling bisa kali ya. 2 hari itu paling panjang kali ya. Tapi kalau perusahaan lain juga itu sampai 1 minggu juga bisa. Cuman ada potongan gitu. Ya gitu. Berarti Kang itu tuh rumit ya Kang untuk mengajukan cutinya? Kalau untuk mengajukan cuti enggak, yang penting kita seminggu sebelum pengen cuti itu kita harus laporan dulu. Karena Jepang itu ada libur-liburnya. Jadi kayak misalkan musim panas tuh ada liburnya, musim kemarin tuh tahun baru ada liburnya 1 minggu. Nah ntar di bulan 5 namanya Golden Week itu juga ada liburnya gitu. Jadi buat pengambilan cuti ya paling 1 bulan itu 2 hari doang kali ya, kecuali sakit gitu doang. Kang kan tadi Akang tuh bilang katanya 3 tahun baru pulang gitu. Berarti Akang itu mengalami puasa ya Kang di Jepang. Ya betul. Ya. Nah saat bulan puasa itu tantangan menurut Akang saat beribadah itu seperti apa ya Kang?
Buat masalah ibadah puasa, alhamdulillahnya itu Iqbal tidak mengalami pas lagi musim panas. Jadi tidak terlalu ada rintangan ya. Enggak kalau dari musim. Kalau dari sistem orang Jepangnya itu kayak bener-bener udah tahu. Jadi kayak nih orang Indonesia bulan ini puasa nih gitu kan. Malah yang bikin khawatirnya itu bukan kita, malah orang Jepang khawatir sama kita. Gitu. Kita tidak khawatir karena kita udah biasa di Indonesia dari kecil, malah kan kita udah dilatih untuk berpuasa. Nah, malah yang khawatir banget itu adalah orang-orang Jepangnya. Gitu. Karena dari negara Jepang itu ya, malah kan Jepang nggak punya agama ya, ateis ya. Dia itu kayak pertama dengar puasa itu apa kata orang Jepang tuh? Puasa itu kita dalam satu hari tidak makan, nggak satu hari sih, lebih ke misalkan 16 jam kita nggak makan dan minum, tuh kan? Terus kata orang Jepang kayak, ah beneran? Kamu nggak akan mati kan? Jadi kayak bener-bener rasa khawatir orang Jepang tuh bener-bener kayak, sangat tinggi banget sama kita tuh. Kayak kamu nggak akan mati kan? Nggak makan, nggak minum, nggak ini segala? Enggak gitu kan? Karena udah telatih dari kecil gitu kan. Sampai tiap ada bulan puasa, orang Jepang tuh benar-benar khawatir banget gitu. Jadi bukan kita yang khawatir masalah kendala puasa ya, tapi malah orang Jepang yang khawatir memikirkan kita semua, karena yang belum terbiasa ada budayanya orang Indonesia tuh kayak berpuasa gini, dan itu baru tahu pertama kali bahwa orang Indonesia ada puasa ya, ada ini ya gitu kan. Jadi kayak rasa empati sama khawatirnya benar-benar gede banget gitu. Mau nanya, kan kalau di Indonesia tuh ada perlindungan pekerja ya, serikat pekerja gitu. Nah, kan kalau Akang sebagai ekspatriat ada gak perlindungan pekerjanya, mau itu dari negara Jepangnya atau dari negara Indonesianya ini? Ada. Tahu sendiri kan masalah buat perlindungan tuh orang Jepang, negara Jepang tuh adalah nomor satu banget. Dari segi kinerja tuh kita dilindungi banget. Ada banget. Itu malah kan Jepang tuh kayak benar-benar negara yang, tapi beda sama pekerja lain ya, karena kan Akang tuh pabrik ya. Jadi kalau pabrik masih bisa kepantau dalam segi pelindungannya, aduh namanya tuh lupa aku tuh, keselamatan. Nah itu, jadi benar-benar dilindungi banget gitu kan. Tapi kalau kayak sistem kerja yang di luar, mungkin kalian juga sempat dengar kan, Ken Susei ini meninggal karena jatuh di ketinggian ini. Nah itu karena ada juga itu tuh bukan masalah kinerja perlindungan dari Jepangnya yang kurang aman gitu ya, tapi mungkin yang satu takdir, yang kedua cara orang Indonesia yang kerjanya yang teledor gitu kan. Gitu. Buat perlindungan itu kuat banget Jepang. Sangat diperhatikan. Ya. Kang, Ya. berarti kalau misalnya kan perlindungan memang sudah ada gitu ya, sudah tersedia gitu. Ya. Nah, ada gak sih Kang kayak perhimpunan orang-orang Islam gitu di Jepang, kayak apa ya, komunitas atau apapun gitu tentang kayak himpunan-himpunan Islam? Kalau buat masalah perlindungan itu himpunan juga ada. Itu tuh di setiap Keng itu kayak kabupaten kali ya, apa kecamatan ya? Oh, kabupaten deh. Kayak misalkan kita tuh diam di satu wilayah. Misalkan kita dari Bandung nih. Nah, jadi ada atasannya. Kalau gitu diibaratkan kayak ibu bupatinya, bapak bupati, kalau nggak paling tinggi dari bupati itu Gubernur. gubernurnya gitu kan. Nah, jadi lebih kayak, oh ini
dari Okayama tuh ada nih sistem perlindungannya gitu kan. Kalau kita ada apa-apanya itu kita hubungi ke sini itu ada. Perhimpunan perlindungan itu ada, dan buat perhimpunan keislaman juga itu ada. Di sini karena udah banyak banget orang Indonesia. Jadi makin sini tuh kayak makanan halal, masalah perlindungan, agama, masjid itu udah banyak sekarang di sini. Kang selama kerja di Jepang kangen sama Indonesia nggak tuh, ada apa gitu yang pasti dikangenin, soalnya kan bentar lagi juga Ramadan kayak gitu. Iya sih, untuk awal-awal tuh bener-bener kayak eh 1 minggu itu udah bener-bener kayak kok beda ya di sini gitu kan, di Jepang itu. Kangen itu pasti ada, kangen tuh ada. Dari segi budaya Indonesia gimana yang kita biasanya tiap pagi itu kayak kumpul sama sama keluarga, ketemu sama teman-teman gitu kan. Nah di sini kita ya cuman bangun tuh untuk masak, untuk kerja, kayak dilatih banget, bener kedisiplinan di sini bener-bener dilatih. Untuk masalah kangen itu pasti ada banget, apalagi kalau waktu Ramadan ya, kita cari-cari takjil tuh, kemana ngabuburit gitu kan, istilahnya tuh ngabuburit kemana-kemana, itu ada banget kangen tuh, ada. Untuk awal-awal ya, tapi untuk makin sini kayak udah biasa gitu. Kalau saat Akang kembali lagi ke Indonesia itu pas pertama kali pulang dari Jepang itu kan 3 tahun kalau nggak salah ya. Ya. Tadi Akang Betul. Akang ngelihatnya kalau di Indonesia itu ada yang kaget nggak pas kembali lagi? Oh kok ada perubahan gitu? Ada nggak dari Akang sendiri? Ada banget. Yang pertama itu dari itu cuaca yang pertama. Karena kan 3 tahun tuh istilahnya kita udah terbiasa ya, selama di negara orang tuh udah biasa cuaca gimana, musim dingin, musim panas, musim gugur, haru gitu kan. Haru tuh kayak musim semi, itu udah biasa. Nah ketika Iqbal pulang tuh kan bulan 8, itu lagi musim panas di sini. Nah, karena Iqbal tuh orang Bandung, tahu kan hawa-hawa Bandung tuh, cuaca Bandung tuh gimana, pagi-pagi kita dingin, siangnya baru panas, gitu kan. Nah, dari satu itu dari cuaca. Itu kita waktu pas Iqbal pulang itu sakit selama 1 minggu karena cuaca. Sampai kayak sakit itu kayak corona, sakit tenggorokan, panas sama bindeng. Tapi nggak corona. Itu kayak benar-benar kayak kerasa banget dalam 1 minggu ya. Itu kayak makanya pulang tuh didoktrin sama larutan chapter 3 ya. Itu udah didoktrin banget. Itu yang pertama sih emang dari cuaca. Yang kedua masalah perubahan, kayak yang biasanya kita melihat tempat-tempat ini bersih banget, cuacanya enak gitu kan. Bukannya membandingkan lagi, tapi kalau kalian ya kalau udah coba di sini pasti bakal ngerasa ternyata ya negara kita itu nggak kurang rasa sadar dirinya gitu kan, dari segi kebersihan. Yang paling pertama itu tanggung jawab, itu bener-bener kurang banget negara kita ya. Makanya pas pulang tuh kayak kok kayak gini ya, kayak aneh ya, kok nggak kayak yang biasanya, kayak lihat keluar rumah tuh langsung bersih, langsung ini kayak depan sampah, depan berisik. Di sini negara yang sangat sunyi di Jepang ya. Kalau di kita pagi-pagi udah kayak rame banget, cek gitu kan, anak kecil lah, ibu-ibu lah atau apa gitu kan, tidak ada kenyamanan gitu kan. Karena selama 3 tahun udah merasakan ternyata Jepang tuh benar-benar kayak gini ya budayanya, suasananya gitu kan. Pas kita pulang ke Indonesia lagi kayak kaget banget badan sama
oh ini ya ternyata Indonesia gitu kan, beda banget gitu. Setelah Akang ya udah lama gitu merasakan kerjanya di Jepang gitu, seperti apa budayanya dan kegiatannya seperti apa. Nah, menurut Akang dikatakan seseorang itu berhasil bekerja di luar negara, khususnya di Jepang, itu indikatornya seperti apa? Untuk masalah berhasil ya, apa ya? Untuk masalah berhasil kita dari segi bahasa ya. Bahasa itu kalau kita udah, karena bahasa itu benar-benar sangat sulit kan, apalagi Jepang. Jepang itu adalah bahasa tersulit kedua setelah Cina. Gitu kan. Karena Cina itu sama Jepang hampir sama kanjinya itu. Nah, ketika kita nulis kanji A tapi salah, itu beda arti. Yang pertama itu segi bahasa itu benar-benar sebagai kunci keberhasilan kalau Iqbal ya. Bahasa kalau benar-benar kita menguasai, benar-benar udah paham bahasa Jepang, itu benar-benar suatu keberhasilan. Kedua, budayanya itu benar-benar. Ketiganya masalah pribadi orang Jepang, gimana-gimananya, itu benar-benar udah hafal, itu salut banget. Yang ketiga, yang keempat ya paling ya dari segi ini ya, kita kan jauh-jauh dari sini kan harus menghasilkan cuan ya. Itu kan bukan untuk berfoya-foya kan. Nah, jadi kalau yang berhasil itu kayak segi kita nabungnya di sini gitu kan. Kita bener-benernya nggak bikin poya-poya di mana, yang penting ada hasil dari apa yang kita udah kejar, impikan, itu ada hasilnya, yaitu dari uang kerja kita dibangun ke Indonesia gitu. Tapi yang pertama tuh dari segi bahasa, karena sangat sulit kan kita belajar bahasa asing gitu kan. Kalian aja, Iqbal aja selama 12 tahun bahasa Inggris ada yang lancar nggak? Coba, nggak ada kan? Kayak masih kayak little buat berkata-kata, little banget gitu kan? Kayak benar-benar sedikit-sedikit kayak, oh ya udah, ini bahasa paginya good morning, siangnya afternoon, malamnya good night, ya udah cuma itu doang kan. Sok kalian tahu selama 12 bulan dari SD sampai SMA, sekarang kuliah nih, kan lancar nggak bahasa Inggris? Sedangkan di mata pembelajaran bahasa Inggris selalu ada. Lancar nggak? Nggak kan? Nah, kita yang cuman awal dasar 3 bulan, terus ditambah kontrak, ya 5 tahun belajar gitu kan. Ya, istilahnya ada apresiasi dari sendiri, oh kita menguasai bahasa Jepang gitu, yang benar-benar tersulit. Sedangkan dari Inggris aja yang kita belajar 12 tahun, kita nggak ada masuk satupun gitu. Ada sih tapi nggak berpengaruh gede banget gitu. Pasti ada yang perlu Pak. Kang, kalau misalnya seandainya diberi kesempatan lagi nih, kalau akan suatu hari selesai nih kerja di Jepang, ada gak sih negara tujuan Akang pengen banget nih kesini buat kerja gitu? Apakah ada nggak? Dulu tuh ada banget, ada. Selama 3 tahun nih, udah deh 3 tahun, Iba nggak akan ambil perpanjang kontrak, gitu kan? Karena pingin ke Korea. Itu tujuan Korea itu ya, Korea. Tapi makin sini, Iba tuh mikir lagi. Pertama, kita ke Korea, kita harus belajar dari nol lagi. Bahasa pasti beda lagi, gitu kan? Kita belajar lagi, susah banget. Nah, yang kedua, kita harus masuk LPK, dan itu pun langka banget. Kinerja Korea yang kinerja Indonesia yang dikoreakan itu langka banget dan jarang malah. Cuman kan kalau Jepang itu kayak tiap tahun ada, tapi kalau Korea itu kayak beberapa bulan doang baru ada. Gitu. Jadi kalau buat pingin kerja lagi, dulunya ada pingin ke Korea. Cuman waktu dipikir-pikir lagi, kita kalau Iqbal ke Korea lagi, pertama dari segi bahasa paling susah.
makanan juga mungkin ya kita harus beradaptasi lagi dari makanan, walaupun nggak beda jauh 11-12 sama Jepang, tapi ya yang sulit paling dari segi budaya sama bahasa kalau kita beda lagi negara. Tapi kalau dari dulu pingin banget Korea ya, walaupun Iqbal pun sering nonton drakor kan ya, cuman gencana yo ande ani opa aja sih yang gitu kan, tuh cuman nggak ada apa-apanya gitu kan. Dari hal-hal dasar Koreanya harus gimana, dari itu masih paling dari bahasa. Kalau mau pindah negara itu susahnya itu aja. Berarti kan sekarang udah kayak udah mulai suka mungkin ya Kang sama makanan Jepang. Apa makanan favorit Akang di Jepang? Udah suka banget, malah di sini Iqbal nggak mau pulang tahu. Sumpah nggak mau pulang, awalnya nggak mau pulang karena ya cuaca. Ya kembali lagi yang dari awal maksud tadi Iqbal gitu kan, itu benar-benar kayak ternyata Jepang itu tidak yang kita bayangkan, kejam apa-apanya. Itu enggak banget. Kalau buat masalah makanan favorit itu ramen. Tapi walaupun ramennya yang ada yang haram, tapi ada juga di sini yang jualnya haram, yang halalnya. Itu ramen. Itu walaupun ramen Indonesia itu paling nomor 1 ya. Indonesia tetap nomor 1. Tapi untuk di Jepang ini ramen. Sama udong. Buat makan favorit ya. Tapi ya pasti beda lah, karena rasa lidah Jepang sama Indonesia beda ya. Malah setiap ada acara nih ya, misalkan nih perusahaan kita ada acara makan-makan, orang Indonesia itu nggak luput dan tidak lupa selalu membawa ini. You know? Ya, Mencabe, Bobo. Boncabe. Ya, betul. Karena orang Jepang tuh nggak suka boncabe. Pedas. Karena gini, orang Jepang tuh ketika kita pakai ini, sore wana nih, ini apa katanya tuh? Ini adalah togarashi. Togarashi itu apa ya? Cabe. Gitu kan, ini adalah pedas gitu kan. Emang buat apa kata orang Jepang? Ini ya kalau kita makan pakai ini aja. Emangnya gimana? Dia kayak benar-benar kayak aneh. Emang nggak apa-apa ya, itu ini nggak pedes loh gitu kan. Malah pas ketika orang Jepang cicipi racikan Indonesia, itu benar-benar kayak orang Jepang tuh kayak benar-benar kayak bocil yang baru menginjak mulai jalan dikasih cabai yang benar-benar pedas. Nah kayak gitu orang Jepang pun sama, karena orang Jepang tuh nggak suka ke pedas, tidak semua ya. Jadi orang Jepang tuh kita coba yang pedas ini tuh kok rasanya itu nggak hilang-hilang gitu. Kata orang Jepang tuh kok nggak hilang-hilang, kok makin sini makin kuat ya si pedasnya itu. Sedangkan kita yang udah biasa makan kayak ya udahlah ini nggak ada ininya gitu kan, udah biasa lah gitu. Makanya tiap apapun ada acara, solusi Indonesia adalah ini, boncabe sama garam. Karena nggak orang Jepang tuh garamnya kurang ya, segi rasa kuahnya itu beda banget. Jadi kemana tetap bawa boncabe. Saking cinta Indonesia ya, walaupun ya begitu. Tetap lah ya, kalau masalah ini mah budaya Indonesia paling nomor 1 tuh kan. Malah Iba pun pernah menampilkan budaya Indonesia loh di sini. Dan orang Jepang kayak benar-benar apresiasi, bener banget, kayak wih keren ya, karena beda ya di sini budayanya. Waduh Kang, boleh tahu nggak yang barusan budaya yang ditunjukin ke orang Jepang? Kita penasaran. Kalau Iba tuh karena dulu anak seni kali ya, dulu tuh Iba pernah Jaipongan. Ada nggak ya? Aduh lupa lagi. Tapi di sini HP-nya videonya. Bisa nggak sih kalau di slide dulu?
Bisa Kang di share screen. Bisa. Bentar. Ada nggak ya? Oh ini Natas. Gimana sih caranya? Aku nggak selalu paham banget. Masalah Zoom Yang tuh. ada hijau Kang, bagikan layar. Yang hijau bagikan layar. Bagikan layar. Bentar. Tidak terlalu paham masalah ini tuh. Oh ini. Layar ya. Hah? Ini apa? Oh gini ya? Bentar. Iya betul Kang gitu. Oh, yang tadi. Terus caranya gimana? Nanti ada Akang nyimpan videonya di mana nanti langsung atau di galeri, nanti langsung slide aja ke galeri. Oh, bentar. Bagikan layar. Terus ini Anda sedang berbagi layar. Oh, itu caranya gimana terus? Iya, terus nanti Akang buka aja langsung mau disimpannya di mana videonya gitu. Oh, jadi kayak kita langsung buka ke aplikasi ke foto tuh langsung bisa. Iya betul, bisa langsung Kang. Berarti ntar ketahuan dong Iqbal buka apa-apanya. Iya. Berarti jangan dulu buka layar ya. Bentar dulu. Bentar. Sebentar. Bentar. Itu udah lama banget soalnya, tapi nggak ada suara kan ya? Aku asa Ada pernah lihat Kang yang Akang di depan kayak mall gitu gak sih, nari jaipong ya kalau gak salah. Ya, dulu kayak benar pertama banget di sana tuh karena persediaan baju pun nggak ada sih. Ya, seadanya itu dadakan banget buat narinya itu. Nggak ada niatan acara buat. apa Kang? Itu adalah festival Hana Matsuri. Itu kayak tiap bulan 5 itu, kalau bulan 5 bulan 3 itu ada festival musim semi itu. Nah dari sana tuh kayak siapa nih yang mau menampilkan budayanya nih, ini salah satu budaya Jepangnya nih. Bentar. Ini kalau lagi musim semi. Aduh saking banyaknya ini, maaf ya. Bulan berapa ya? Bulan 8, ini bulan 8. Pertama kali banget jaipongan di sana. Itu malu banget. Tapi ya grogi pun ada ya. Bentar. Tahun berapa tuh? Tapi ini nggak apa-apa kan ya? Agak lama. Nggak apa ya? Gak apa-apa Kang. Santai kan? Waktunya. Santai. Santai Kang. Oke. Wait. Kan itu udah lama banget. Gak tahu masih ada apa enggak ya? Lupa. Tapi aku nyimpan kok, bentar. Video. Ini ada Sakura. Ini lagi bukber. Oh ini festival Jepang dulu ya? Mau tah? Boleh? Oh ini ada. Bentar. Aku coba bagi layar ya. Berbagi layar. Ada? Ini muncul nggak? Ada Kang. Itu Kang. Ada? Enggak Kang. Ada tadi. Tadi mah ada. Sekarang. Oh.
Oh, berarti kita harus buka gini ya? Iya, betul. Nah, jadi ini tuh kayak festival musim semi nih. Jadi ada tarian-tarian kayak gini. Nih, Baramatsuri namanya. Jadi dari anak kecil, kakak, nenek mungkin ya, yang udah bentuk kayak gini. Oh, nih. Ini budaya Jepangnya kayak gini. Setiap ada bulan ini. Ini kalau yang Iqbal oh ini mana? Nah ini ini seadanya banget ya. Ini udah 2 tahun yang lalu 2022 2024 kayak 2 tahun yang lalu ini. Dan itu benar-benar kelihatan banget, malah di sini pun ada stand-stand Indonesia ya. Di sebelah kanan pun ada orang-orang Indonesia, orang Filipina yang jualan itu banyak banget. Ini dan malah ntar bulan ini tuh bulan 3 ntar akan diajak lagi untuk menari lagi. Ya malu ya. Cukup. Gitu. Malah bulan ini tuh Iqbal diajak lagi untuk tampil lagi di Baramatsuri. Nah untuk ini sih pengen tari topeng. Ini ini dulu nggak sih? Iqbal mau ketemu dulu nggak apa-apa nggak sih? Boleh, Kak. Bentar. Halo, come back. Akang rekomendasi nggak ya buat kita kerja di Jepang? Kalau pengen kan udah benar-benar menguasai suatu bahasa, rekomen banget. Karena kalian biar tahu sih cara kerja di Jepang gimana, biar tahu luar negeri gimana, apa atau apanya gitu kan. Itu harus benar-benar rekomen banget. Bukannya apa biar tidak terlalu monoton gitu kan, bukannya kita menyepelekan, tapi setidaknya ketika kalian udah bisa keluar ke sini nih ya, udah bisa menginjak negeri orang dalam 1 minggu atau 2 minggu lah, itu buat jalan-jalan, apalagi kerja ya, pasti kalian bakal ada rasa sadar diri. Oh ternyata negara ini tuh beda banget sama kita, bersih banget apa gitu kan, apalagi kan
Kalau kalian nih kayak berwisata ke Jogja yang nggak ada sampah, itu salah satunya Jogja ya. Jogja. Yang di daerah Borobudurnya kan tuh nggak terlalu banyak sampah kan. Kayak kan kita pasti ada rasa perbandingan antara kampung kita sendiri. Enak loh, di Jogja itu nggak terlalu banyak sampah, nggak kayak kita, kayak di halaman kita gitu kan. Apalagi luar negeri, gitu pasti sadar diri banget. Itu rekomen banget buat kalian. Kalau punya suatu keinginan, kejar aja, walaupun lambat laun ya. Tapi dengan itu kalian pasti ada hasilnya ntar. Gitu. Kan Akang udah kerja selama 5 tahun ya di Jepang. Ya. Menurut Akang, kelebihan sama kekurangan selama 5 tahun kerja di Jepang itu gimana? Kalau buat masalah kekurangan dan kelebihan tuh pasti ada aja ya. Kita kalau kerja itu pasti enak-enak aja, nggak terlalu capek. Tapi minimnya itu kita dari rumah ke pabrik itu kita pakai sepeda, dan rutinitas kan orang Jepang itu terkenal sama olahragawan pesepeda kalau nggak jalan kaki. Itu aja sih kendaraan. Karena jarak rumah dibawa ke perusahaan itu hampir dulu dari 1 tahun sampai 3 tahun tuh pakai sepeda ontel biasa tuh yang nggak ada mesinnya, itu kurang lebih 35 menit 40 menitan kita ngegoes gitu kan. Tapi nah karena Iqbal di Enco diperpanjang, kita bisa up fasilitas sepeda kita jadi mesin, jadi agak cepat lah. Tuh yang buat masalah kekurangannya sih kerja mah nggak ada ya, karena sistem kerja Jepang tuh bagus banget. Fokus nggak ada masalah keselamatan tuh paling dijaga juga. Orang Jepang pun kayak menghargai kita, melindungi kita, itu plusnya ya, poin plusnya itu. Tapi kurangnya itu ya itu dari kendaraan, tergantung ya. Untuk saat ini Iqbal tuh jauh banget gitu kan. Gitu. Oh satu lagi kekurangan itu kayak orang Jepangnya itu apa ya, kayak nggak mau kalah kali ya. Gitulah, pasti kalau kinerja A bagus pasti ada aja gitu kan, yang ini itu pasti ada aja. Orang Jepang pun sama kayak orang kita. Tapi yang buat kendaraan itu satu doang sih, kendaraan, karena jarak tempuh itu jauh banget. Sekian dari kita ya Kang, terima kasih banyak buat Udah beres. Udah Kang. Takutnya Ya ganggu udah. waktu istirahatnya. Gak apa-apa ini, karena kan Iba udah meluangkan buat kalian, anjay. Santai, gak apa-apa loh. Memang malah Iba pun kayak senang bisa sharing masalah di sini kan buat ke kalian. Jadi biar ada rasa ingin tahu kan lebih dalam, pengen nih kayak ini ya, kayak si Iqbal gitu kan, pengen coba ke sini nih, apa sih yang diomongin Iqbal bener nggak ya gitu kan. Tapi menurut Iqbal kalian harus benar-benar coba ke luar negeri gitu kan. Coba kalau ini pengen ada rasa keinginan, pengen mau, coba aja. Karena itu sayang banget kalau kalian nggak ke sana. Kejar aja, nggak Ya apa-apa. Kang, nanti Udah khusus buat kalian. nyusul saja. Amin. Siapa tahu kan ntar tahun ini misalkan ada dari salah satu drakor kan, dari muka-mukanya tuh. Ini suka opa-opa tuh, Fitri, Fajrin. Apalagi Mary biasanya, Laila. Mudahan kalau nggak ke Korea, ke US mungkin ya. Gitu. Amin. Kan doa kita siapa yang tahu ya, siapa yang diijabahnya, mungkin dari Mary yang diijabah, Fitri ke luar negeri, mungkin dari Laila yang diijabahnya gitu kan, kita nggak tahu. Gitu. Maaf juga ya kalau ada kekurangan dalam segi masalah penjelasannya. Kalau masih kurang boleh kontak Iqbal lagi, apa-apa. Ya Kang, sudah cukup sangat membantu kita ya Kang untuk sharing hari ini. Terima kasih banyak udah meluangkan kita. Sebelumnya Fitri perwakilan dari semuanya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf waktu istirahatnya terganggu gitu ya Kang. Sebelum ditutup boleh Kang kita foto dulu. Oh iya Kang, ini tuh sama kita dari tadi tuh di record. Gak apa-apa ya Kang? Buat bukti. Iya. Oke, dari aku ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya Kang. Sekian dari. Kenapa nggak nanya bahasa Jepang tuh gimana gitu? Nggak bisa. Belum bisa. Kalau nggak masalah. Semoga buat kalian mudah-mudahan ujian kalian sesuai dan lulus semuanya ya, bermanfaat ilmunya juga. Salam buat bapak dosennya, buat orang tua kalian, sehat-sehat. Kalian juga terjaga kesehatan ya di sana. Lancar semuanya.
Kang, terima kasih banyak ya, Kang. Iya, iya, iya. Yatashimashite ya. Ya, Iya, Yo pamit Kang. ya Terima kasih ya, semuanya. Kang. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kak.